Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di pertemuan ke-12 ya, materi aplikasi komputer. Jadi mohon maaf sebelumnya materi kita khusus ya, tidak ada di kalau kalian browsing di internet tidak ada ya. Tidak apa-apa dengan tujuannya supaya menjadi ciri khas. Jadi kalau kalian lulus dari sini, kalian pernah membuat sebuah sistem yang digunakan untuk manajemen pengelolaan alat kesehatan yang berupa sistem pencatatan alat kesehatan. Oke, yang kemarin semoga kita tetap diberi kesehatan dan kemudian dalam menempuh ilmu walaupun musim pandemi seperti ini ya, dengan keterbatasan yang ada kita juga maksimalkan. Ya bagi teman-teman yang mungkin terkendala karena tidak punya laptop kemarin kita sudah ada aplikasi berbasis Android ya, silahkan dimaksimalkan. Atau mungkin karena kalian semester 4 yang belum memiliki laptop ya diupayakan ya, karena nanti ke depan pembelajarannya mungkin lebih fokus ke menggunakan laptop ya. Hampir 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 semua kita membutuhkan laptop, apalagi nanti kalau tugas akhir ya kalian juga membutuhkan untuk jadi tim buat KTI dan sebagainya. Oke, kembali ke materi bahwa di pertemuan 12 ini kita akan fokus. Kalau kemarin di pertemuan 11 itu ini apa? Fokusnya bagaimana mengubah status. Jadi sebelum dilakukan tindakan oleh tenaga elektromedis terkait alat kesehatannya, baik itu pemeliharaan, perbaikan, kalibrasi, harus diubah statusnya dulu. Dan sudah dipastikan kemarin di apa? Di tabel masing-masing, di tabel PHP admin harus sudah ada rekodnya. Artinya sudah ada tambahan baru. Kalau belum ada silakan dibuka lagi pembelajaran di ini apa? Di materi sebelumnya. Di materi sebelumnya silakan diulang kembali. Karena harus kali ini minimal pemeliharaan. Kita sudah mengubah di tabel pemeliharaan sudah ada datanya. Datanya diisi dari pertemuan 11 kemarin. Pertemuan 11. Ini kita coba ulang pertemuan 11 ya. Kita ingin nambahkan baru. Tampil edit status alat. Contoh yang ingin kita lakukan pemeliharaan kali ini adalah apa ini? Mikroskop lah contoh saja. Mikroskop. Kita pemeliharaan. Ini mereknya itu nanti belum ada karena di edit salah belum tiba ya. Tidak apa-apa. Ini simpan. Kemudian di pertemuan 12 akan kita buat halaman digunakan untuk penanganan atau apa istilahnya merekam atau merekod data dari pemeliharaan yang dilakukan oleh tenaga elektromedis. Itu kita gunakan menggunakan tampil pemeliharaan alat. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan data yang ada di tabel pemeliharaan. Jadi di tabel pemeliharaan yang muncul itu adalah yang khusus tanggal usainya masih kosong, itu yang muncul. Tapi kalau tanggal usainya belum sudah berisi, maka dia ada ambil di sini. Artinya apa? Ini adalah job list. Jadi tenaga elektromedik atau tenaga elektromedis nanti bisa melihat di halaman ini, oh kira-kira alat apa saja yang kondisinya masih dalam proses pemeliharaan atau dalam antrian untuk pemeliharaan. Nanti tenaga elektromedisnya bisa mengklik atau mengetikkan kode alat yang ada di sini. Oke. Codingnya kita butuh tampil pemeliharaan seperti ini. Ini berbeda dengan coding sebelumnya ya. Jadi di sini cuma menampilkan data dari tabel pemeliharaan. Kalau dilihat di tabel pemeliharaan kan betulnya cuma ini, ID, kode alat, teknisi, dan sebagainya. Tapi kan kita harus tahu bahwa alat yang ada di pemeliharaan itu detailnya apa. Dari mungkin namanya, kemudian merek, model, atau pembiayanya kapan, kemudian di ruang berapa dia berasal, itu perlu kita tampilkan. Ini berarti di dalam codingnya itu menampilkan data di tiga tabel ya. Satu di pemeliharaan, kedua di tabel alat yang ada relasinya dengan tabel jenis, sama di tabel ruang. Jadi kalau tabel yang terkait ada 4 ya. Jadi ada pemeliharaan, alat, jenis, sama ruang. Ada 4 tabel. Di dalam penampilannya ya, jadi
kita buat dulu yang ingin ini tabel ini ya, apa judul tabelnya yang dibuat. Kalau yang atas di sini adalah formulirnya yang ini sama dengan yang waktu kita edit sama edit status itu untuk menghentikan kode alatnya. Nah, kita bisa kalian copy yang khusus di sini ya, dari pertemuan sebelumnya sudah ada, tinggal kalau tidak mau ngetik ulang ya dari sini yang ke sini. Ingat formulirnya dia ditembakkan ke edit pemeliharaan alat dengan metode POS ya, dengan nama ini tidak penting ya, yang penting ini ditembakkan prosesnya ke edit pemeliharaan alat dengan metode POS. Kemudian untuk yang tabel bawahnya jadi ada judul kolom, kemudian isiannya adalah yang pertama kita cari dulu di tabel pemeliharaan. Ya, caranya mencari. Jadi fokus di tampil pemeliharaan ini kan tabel pemeliharaan yang utama ya. Berarti kita harus membuat query yang digunakan untuk menampilkan pemeliharaan. Ya. Ini ada kata-kata left join. Left join user itu maksudnya gini. Jadi kalau di tabel pemeliharaan dengan user kalau left join itu yang ditampilkan adalah yang sisi kiri. Kiri itu maksudnya adalah ini pemeliharaan left join. Maksudnya datanya kalau di sini ada, di sini di user tidak ada, maka dia tetap tampil. Maksudnya seperti itu. Kalau right join berarti nanti yang sisi sini ada, sini tidak ada juga tetap ditampilkan. Tapi ini left join. Artinya pemeliharaan itu ada, kalau di sini tidak ada, ya left join-nya ini tidak ditampilkan. Oke, kemudian ini. Apa relasinya dari relasi ini? On ini ada sedikit berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita relasinya kita buat di dalam kondisi ya. Kalau ini kita kaitkan langsung di fill-nya. Jadi sebelum where yaitu ini silakan nanti di browsing kalau ingin lebih tahu detail tentang ini sintaks SEA-nya. Left join user, jadi pemeliharaan direlasikan dengan user dengan relasi yang namanya left join. Apa yang relasinya di ID teknisi di tabel pemeliharaan harus sama dengan user ID user. Ya. Jadi yang menjadi relasi antara kemarin waktu kita bahas di pertemuan ke-6 itu relasi tabel. Jadi pemeliharaan itu relasinya adalah di ID teknisi, usernya adalah ID user. Kemudian ditampilkan khusus tanggal usai yang masih kosong. Ya. Kemudian di order by-nya tanggal dan kode alat. Oke. Kemudian diambil menggunakan SL fetch apa ini? Ini karena ASOC ya, saya ganti aja ASOC. ASOC. Karena dia asosiatif ya. Supaya kalau array kan dua-duanya terambil. Saya array-nya saya ganti. Kalau di ini ada kontrol D sudah. Nanti ASOC saja. Supaya tidak terlalu makan banyak memori. Jadi kalau sudah setelah ketemu kode alat ya, kode alat tanggal definisi diambil disimpan dalam sebuah variabel, kemudian baru dicari berdasarkan kode alatnya. Jadi contoh kalau ini tanggal ini kemarin masih ingat ya, untuk membuat formatnya tanggal bulan tahun ya, karena di sini di sistemnya yang akan kita buat tanggalnya tanggal bulan tahun itu di untuk tanggal ya, tanggal di sini sebentar ini ada tanggal beli bukan tanggal beli tapi untuk yang tanggal ini tidak digunakan ya TGL di sini kamu namakan di sini ini jadi ini ada berbeda tanggal beli dengan tanggal ya dengan tanggal ini adalah tanggal pelaporan ya. Tanggal pelaporannya ada di tabel pemeliharaan sedangkan yang di sini itu tanggal beli. Kalau mau dijadiin tanggalnya sama-sama format Indonesia, ya sama langkahnya. Ya. Yang di waktu ketemu TGL beli, ini silakan di explode-kan seperti yang di atas. Gitu ya. Saya kira itu mudah ya bagi yang kita tidak kuat dengan semua kita belajar insya Allah dari ini. Oke, kalau sudah, jadi setelah ketemu kode kita cari di tabel ini. Alat jenis ruang ya. Ini sama dengan waktu penampilan alat ya, sama persis. Tapi kodenya harus sesuai dengan yang ada di kodenya tabel pemeliharaan. Itu KS-nya. Kemudian baru ditampilkan di dalam tabelnya. Keluaran tabel seperti ini.
Jadi yang tampil adalah khusus data yang di tabel pemeliharaan yang tanggal selesainya belum ada datanya, masih kosong. Ya. Karena dari tabel pemeliharaan di punyanya saya itu ada 4 ya, semua sudah ada dari yang latihannya sebelumnya saya lakukan. Yang belum ada adalah yang ALMK 001. Oke, kalau sudah sekarang kita klik di sini. Nanti akan mengelingkan, kalau Anda perhatikan di baris bawah, pojok bawah kiri, itu ada edit pemeliharaan alat. Bisa juga diketik di sini, ALMK 00, kalau datanya banyak. Ya, ingin mencari berdasarkan kodenya, boleh saja, klik plus input. Klik. Kalau sudah diedit pemeliharaan alat, ini gunanya itu kalian cuma ngubah ini. Jadi setelah alat itu ditangani oleh tenaga elektromedik, dia cuma menyimpan satu ID teknisinya. Jadi mungkin ke depan ID teknisi bisa otomatis berdasarkan ini apa orang loginnya ya, tapi belum kita buat sampai sana. Kita masih memilih. Yang ditampilkan, jadi data yang alat ini tidak bisa diubah, dia cuma mengubah siapa teknisi yang bertanggung jawab atau yang menangani pemeliharaan alat pada alat ini. Gitu. Teknisnya siapa, keterangannya. Kalau di pemeliharaan kan paling kita, walaupun mungkin sesuai SOP-nya itu banyak ya formulir untuk pemeliharaan, jadi itu mungkin nanti bisa kita buat mungkin di lain waktu ya, kalau waktunya nyampe, saya kira tidak nyampe itu. Nanti, tapi minimal dalam pemeliharaan yang penting teknisnya siapa, ya dilakukan pemeliharaannya berupa apa, ya, apa pengecekan fisiknya, atau pengecekan fungsi alatnya gitu ya. Atau ngecek ya kaitannya dengan pemeliharaan ya, ngecek sensornya jalan atau tidak gitu ya. Nanti bisa dapat keterangan. Kemudian di sini ada tanggal selesai, maksudnya kalau tanggal selesai digunakan untuk catatan pemeliharaannya kapan dilaporkan, terus tanggal selesai kapan, itu untuk mempermudah. Kalau dia real pada hari itu juga selesai ya tidak bisa diganti, tapi kalau realnya mungkin berupa mengupload atau datanya, mengupdate datanya, nanti bisa disesuaikan dengan tanggal yang masuk. Oke, kemudian status alatnya ada 2, ada pemeliharaan, ada lain. Ada pemeliharaan, kalau pemeliharaan itu maksudnya ada cuma ngubah teknisi sama keterangannya saja. Tapi tanggal selesainya belum tersimpan. Tapi kalau laik nanti kita upload disimpan nih. Kalau laik, ya berarti nyimpan 3 ini, teknisnya siapa, keterangannya siapa, tanggal selesainya juga disimpan. Itu bedanya. Oke, penampilannya di sini. Edit pemeliharaan. Pertama kali karena tadi dia bisa menerima inputan dari ini ya, dari pengklik kode atau input, maka sama alurnya kayak diedit alat, edit alat ya. Ada post kode sama get kode. Ya, di sini. Kemudian cari dari pemeliharaan yang tanggal selesainya belum selesai, itu masih 00. Ketemu number, masih ingat ya, number itu guna untuk mencari ada banyaknya data. Jadi kalau datanya tidak ada, nanti munculkan ini di bawah ini. Munculkan adalah data kode tidak ada. Tapi jika ada, baru tampilkan formnya tadi. Ya. Pertama diambil dengan file ASOC, diambil. Ini sama dengan yang tampil pemeliharaan ya. Sama persis. Ya. Sama persis. Diambil, kemudian cari kodenya lewat tabel alat jenis ruang. Baru ditampilkan dalam formulirnya. Formulirnya nanti ngirimnya kemana? Proses pemeliharaan alat. Nah, tadi saya bilang alurnya tadi. Jika pemeliharaan diklik, maka apa, layak apa. Buat formulir, kemudian tampilkan sesuai dengan filenya masing-masing di dalam komponen form. Oke, saya kira itu yang tadi digunakan untuk memilih teknisi. Teknisi dari mana? Teknisi adalah dari tabel ini, tabel user. Ini tabel user. Tabel user itu kan ada banyak ya. Ada 4 kemarin ya. Yang ditampilkan ada 3. Yang ditampilkan adalah yang bagiannya IPSRS. Asumsinya kalau di sebuah instansi rumah sakit ya, teknisinya itu kan terkumpul di IPSRS. Ya, maka ini bagiannya saya ubah menjadi IPSRS. Jadi yang tampil adalah khusus yang usernya IPSRS. Kalau kalian ingin nambahin namanya boleh.
ditambahkan aja. Nanti bagiannya pastikan dipilih yang capital IPS, jangan yang lain, jangan kode ruang, ya. Tapi jadi bagiannya adalah IPS RS. Kodenya seperti itu. Oke, kalau sudah menampilkannya tadi kodenya ini, salah bintang from user, ya ini bagiannya dari IPS RS, ya, berdasarkan nama, ya. Boleh nama, boleh ID, terserah. Saya belum nama. Kemudian jika ID teknisinya sama dengan kosong masuknya, ID teknisi dari sini, setelah ditemukan di tabel pemeliharaan di sini, itu kalau datanya masih kosong gitu ya, kosong belum pernah terisi, maka yang terpilih adalah secara default adalah pilih teknisi, nanti di drop down. Tapi kalau seumpama sudah terisi datanya, maka dia akan mencocokkan MySQL file access tampil di sini. Ya, akan mencari, maka akan disesuaikan jika edit teknisi sama dengan edit user. Ini hampir sama kayak edit alat kemarin waktu ruang ya. Jadi kalau ruangnya sudah dia alatnya sudah ditempatkan dalam ruang, maka secara otomatis dia akan terpilih. Ya. Tapi kalau belum ditempatkan di ruang, dia nanti akan pilih ruang. Gitu. Sama. Logikanya sama. Logikanya dari sini ke sini. Oke, kemudian keterangan sama tanggal, oke, tidak masalah. Kemudian captionnya yang tadi pilihan status pemeliharaan radio, ya, pemeliharaan atau lain. Oke, saya kira itu. Kemudian simpan, ya. Oke, klik simpan. Oke, contoh ini apa mikroskop ini dilakukan pemeliharaan oleh Pak Agus. Apa mikroskop pemeliharaan itu? Membersihkan ya, pembersihan alat atau alat terserah ya. Oke, kemudian laik. Jika laik apa waktu disimpan? Ya, waktu disimpan. Karena tadi belum laik ya, tapi yang dipilih adalah apa tadi pemeliharaan, maka pemeliharaan saya pilih simpan ya, simpan. Maka yang tampil di sini, yang tadi semula kosong, yang semula kosong, TM ke 12 ya. Tampil pemeliharaan. Nah, yang tadi semula kosong, teknisi sama keterangannya sekarang sudah berisi. Tapi masih tampil di sini. Kalau kita lihat, dia berisinya adalah kecuali ini, tanggal selesai. Karena penontonnya dari tanggal selesai. Ini tanggal selesai masih kosong, maka dia masih di sini. Oke ya, sekarang kita coba kalau yang lain bagaimana? Yang lain, kita oke simpan. Secara otomatis kalau lainnya dipilih, dia di mana? Nah, kalau lainnya dipilih, maka ya, yang tadi tidak tampil lagi. Ya, kosong, datanya kosong. Karena di tabelnya kalau lainnya sudah dipilih, itu jadinya di pemeliharaan tanggal usainya sudah terisi dari tanggal tadi, tanggal usainya. Nah, terisi tanggal yang tadi. Oke, sintaknya bagaimana untuk simpan? Namanya adalah proses pemeliharaan alat. Karena tadi di edit pemeliharaan alat kan formulirnya itu ditembakkan ke proses pemeliharaan alat dengan metode POS. Ditangkap di proses pemeliharaan alat seperti ini. Jadi diambil dulu datanya ID, kode, teknisi, ya, teknisinya dari teknisi keterangan. Jadi merek model tidak masuk ke sini. Jadi yang tangkap cuma ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen form dari sini nanti tangkap. Ya. ID-nya ada dari mana ini? ID-nya ada, tapi tipenya adalah hidden. Ini kemarin sudah dibahas di form ya. Jadi ada salah satu komponen form yang hidden. Maksudnya tidak tampil di area formulirnya, dia di hidden, tapi ada memiliki value nilai. Oke, kemudian bagaimana prosesnya? Ini kemudian ini ada jika teknisinya kosong. Jadi teknisi itu wajib diisi. Kalau tidak diisi dia tidak mau berlanjut ya. Teknisi belum diisi. Tapi kalau teknisi sudah dipilih ya, sudah dipilih,
Maka ada dua kondisi lagi, jika tadi statusnya pemeliharaan ataukah statusnya laik. Laiknya ada dua pilihan saja, pemeliharaan sama else. Jika pemeliharaan apa? Dia akan mengupdate pemeliharaan, ya, teknisinya siapa, keterangannya apa. Ya. Ingat-ingat ini tidak ada spasinya ya, kalau di sini tidak ada spasinya, karena kurang lebar saja, bulat jadi satu. Di mana pemeliharaan ID sama dengan ID. Oke, Eko. Kemudian dimasukkan di sini jika laik dipilih, itu dia akan mengupdate kedua label. Satu di tabel pemeliharaan tadi, ketambahan apa? Ketambahan tanggal usai. Ya, tanggal usainya diisi. Dan tabel alat, ya, yang tadi semulanya kan yang kemarin kan di edit status itu kan ngubah di tabel alat statusnya apa. Kalau di sini ngubah dari tabel alat menjadi status apa setelah pemeliharaan menjadi laik. Ini. Jadi set status sama dengan status statusnya kan jadi else-nya di sini kan laik ya. Laik where alat keberadaan sebenarnya. Oke, itu saya kira untuk proses pemeliharaan. Sekian, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.